Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang sedang mempelajari mengenai kalibrasi oven menggunakan metode AS2853. Ya, ini adalah bagian terpenting yang perlu kita perhatikan dalam proses kalibrasi yang mengacu ke dokumen, yaitu salah satunya adalah dokumen AS2853. Dan di dokumen AS2853 juga sudah menjelaskan mengenai hal yang krusial ini, yaitu pada bagian 6.4 steady state test. Ya, steady state test itu bagian yang menjelaskan mengenai bagaimana kita menunggu kestabilan dari si enclosure yang kita kalibrasi, dan juga mengenai test interval atau seberapa panjang waktu yang kita gunakan untuk membaca data. Ya, sebagaimana sudah disebutkan bahwasanya oven itu merupakan bagian dari temperatur enclosure, yaitu suatu alat yang dikendalikan suhunya. Ya, karena suhunya itu cenderung lebih tinggi dari kondisi ambien, maka dia akan memulai dari suhu rendah, yaitu suhu ambien, mulai naik panas hingga pada titik tertentu, dan dia akan menuju ke kondisi stabil. Setelah kondisi stabil ini akan berlangsung beberapa waktu lama. Itu yang kita baca. Nah, di AS2853 ini menentukan bagaimana kita untuk mencapai kondisi stabil tersebut. Ya, bisa kita baca di sini, yang ini bahasa teksnya dari AS2853, sehingga kita bisa memberikan suatu kesimpulan, di mana untuk menentukan stabilitas oven atau enclosure berdasarkan AS2853, yaitu stabilitas ini harus ditentukan waktu yang cukup untuk mencapainya. Jika tidak ditentukan, jadi penentuan ini akan nanti kita sebutkan caranya gimana. Jika tidak ditentukan bagaimanakah mencapai waktu stabilitas, maka stabilitas diamati dengan indikator controller mencapai 5 putaran atau puncak lembah atau waktu 1 jam, di mana ditentukan mana yang lebih lama. Jadi ketika oven itu pertama kali menyala, dia akan panas. Nah, ini indikator controller ketika pertama kali nyala dan masih memanaskan, indikator controllernya akan menyala terus. Ketika mencapai suatu titik tertentu, bisa mendekati setting atau melebihi sedikit dari setting, dia akan mati. Kemudian pada titik bawah tertentu, dia akan menyebabkan indikator controllernya nyala lagi. Ini artinya ada proses pemanasan di situ ketika indikator control nyala. Mati, nyala lagi, ya ini sebanyak 5 kali putaran. Atau waktu 1 jam sejak dinyalakan. Sejak dinyalakan, 1 jam kemudian, ya kita anggap ini sudah stabil. Nah, ini dengan statement pertama itu, jika tidak ditentukan. Artinya AS2853 tidak menutup kemungkinan kita bisa menentukan kapan si enclosure ini, temperatur enclosure ini mencapai kestabilan. Oke, kemudian ada poin yang kedua, yaitu tentang tes interval. Setelah enclosure ini kita anggap stabil, maka kita membutuhkan berapa waktu dalam mencari atau pengambilan data. Nah, waktu ini disebut sebagai tes interval. Stabilitas itu mencapai stabil, tes interval itu seberapa lama proses pengambilan datanya. Nah, bagaimana ketentuan tes interval pada AS2853? Maka di sini disebutkan yang kami kutipkan penjelasannya, yaitu tes interval dimulai setelah stabilitas tercapai dan pada waktu yang cukup untuk mendapatkan karakteristik variasi temporal.
Jadi tes interval setelah kestabilan dan tujuannya untuk mendapatkan karakteristik variasi temporal. Nah, jika tidak ditentukan, stabilitas diamati dengan indikator controller mencapai 5 putaran atau waktu 1 jam, mana yang lebih lama. Ya, sama, hampir sama statementnya. Jika tidak ditentukan, maka tes interval ini diamati dengan indikator controller. Menyala, mati, nyala, mati sebanyak 5 kali atau 5 putaran. Jika tidak, opsinya adalah 5 putaran atau 1 jam. Ya, mana yang lebih lama? Kalau ternyata putarannya setiap 10 menit, berarti 50 menit. Nah, ini waktu harus dipilih. Mana yang lebih lama antara 5 putaran dan 1 jam. Nah, sekali lagi tes interval ini juga di 5 putaran atau 1 jam ini jika tidak ditentukan. Artinya pengguna dari metode AS853 ini bisa menentukan. Nah, bagaimana cara menentukan stabilitas dan tes interval ketika kita bisa memiliki visualisasi grafik dari pengukuran suhu di dalam oven. Ya, jika kita bisa memvisualisasikan menggunakan grafik, maka kita bisa membuat kesimpulan. Ternyata dari perjalanan suhu di dalam oven ini, pada kondisi ini sudah stabil. Nah, jadi tidak harus menunggu sampai 5 putaran atau waktu 1 jam. Karena apa? Karena kita memiliki visualisasi grafik yang membantu kita memberikan keputusan bahwasanya suhu di dalam oven sudah stabil. Ya, jadi menggunakan visualisasi grafik. Begitu juga untuk tes interval. Ketika kita memiliki visualisasi grafik dari pengukuran suhu di dalam oven, maka kita juga dapat terbantukan dengan grafik tersebut. Dan tujuan untuk tes interval ini adalah apa? Untuk mendapatkan karakteristik variasi temporal. Jadi dengan grafik yang ditampilkan, terus karakteristik variasi temporal kita sudah dapatkan, ya maka itu sudah memadai untuk tes intervalnya. Dari sini kita bisa mengetahui pentingnya atau betapa krusialnya adanya visualisasi grafik pada proses kalibrasi yang mengacu AS853. Nah, berikutnya adalah contoh atau simulasi dari bagaimana proses memantau kestabilan. Ini dinyalakan sekitar pukul 8, kalau waktu sekitar 1 jam, ya pukul 9. Ternyata 5 siklusnya 1, 2, 3, 4, 5 ya hampir mendekati lah, hampir sama antara 5 siklus dan waktu 1 jam. Kita zoom lebih besar lagi. Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kira-kira jam 9 lebih sedikit. Nah, ini yang 5 siklus. Nah, ini setelah 5 siklus ini bisa dianggap stabil. Nah, padahal kalau kita menggunakan visualisasi grafik, bisa jadi kestabilan itu kita anggap dari sini sudah stabil. Kita lihat di sini perubahannya, pergeserannya tidak begitu signifikan. Kita zoom lebih besar lagi. Nah, tes intervalnya adalah seperti ini. Ini ditampilkan sebanyak 1 jam, jam 9 sampai jam 10. Ada berapa siklus? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hampir sesuai dengan yang disebutkan AS853, yaitu 5 siklus. Nah, bisa jadi dengan bantuan dari grafik ini kita bisa menentukan. Yang penting tujuan untuk mendapatkan variasi temporal sudah diperoleh. Ya, sekian penjelasan yang kami sampaikan.